Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ketemu kembali, kita belajar kembali, belajarnya dari rumah. Alhamdulillah hari ini ada wajahnya. Kemarin cuma ada suaranya. Siapa kangen? Siapa yang kangen? Semuanya kangen, sama Bu Guru juga. Kangen sama teman-teman. Oke, baik ya. Hari ini kita akan belajar SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Sebelumnya, mari langsung saja kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi soroh li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, ya, yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini adalah cover atau sampul buku. Cover teman-teman ya, atau sampul buku. Kalau kita mau beli buku, baik itu buku bacaan ataupun buku tulis, pasti yang pertama kali kita lihat adalah covernya atau sampulnya gitu ya. Belum mau beli buku cerita, yang akan kita lihat pertama kali adalah sampulnya. Nah, mungkin kita lihat dalamnya terlebih dahulu. Pasti yang pertama kali kita lihat adalah sampulnya atau covernya. Kemudian cover itu merupakan contoh dari gambar ilustrasi yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang imajinasi penulis sehingga pembaca memiliki imajinasi yang sama dengan penulis. Jadi salah satu fungsi cover itu yaitu memberikan gambaran kepada pembaca ya tentang imajinasi, hayalan ya, hayalan penulis tentang cerita yang dia buat supaya pembacanya memiliki hayalan yang sama, imajinasi yang sama, supaya nyambung gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ciri-ciri cover yang baik. Apa saja yang menjadi ciri-ciri cover yang baik? Yang pertama, terdapat sinopsis di sampul belakang. Sinopsis, pernah dengar nggak teman-teman? Sinopsis. Kalau kita beli buku gitu ya, buku cerita, di belakangnya ada sinopsis. Sinopsis itu kayak ringkasan dari cerita yang ada di dalam buku tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau beli buku nih, di belakangnya pasti tuh ada tulisan yang lumayan banyak gitu ya. Misalnya ada 2 paragraf atau minimal 1 paragraf yang menceritakan inti gagasan dari cerita yang ada di dalam buku tersebut gitu ya. Hanya secuil saja, ringkasannya saja. Yang kedua, yang menjadi ciri-ciri cover yang baik adalah gambar yang menarik dan sesuai dengan cerita. Nah, ini penting sekali. Cover gambarnya harus menarik. Menarik supaya orang yang melihat itu langsung langsung suka gitu ya. Terus jadi penasaran akhirnya, apa sih buku ini tentang apa sih gitu. Dan gambarnya itu harus sesuai dengan cerita yang ada di dalamnya, harus nyambung gitu ya. Kemudian yang jadi ciri-ciri cover yang baik adalah ada judul pengarang, dan nama penerbit. Nama penerbit ya teman-teman ya. Judulnya, judul bukunya apa. Nah, terus pengarang cerita, pengarang bukunya itu siapa, harus ditulis, dan nama penerbit. Jadi buku itu kan ada yang menerbitkan gitu ya. Nah, itu ditulis dari mana atau siapa penerbitnya. Kemudian hurufnya juga harus menarik. Huruf itu kan ada banyak tipe ya teman-teman ya. Kalau di laptop gitu ya atau di handphone itu ada pilihan jenis-jenis hurufnya. Nah, itu pilihlah huruf yang paling menarik. Kemudian yang terakhir adalah warna sampulnya dengan warna huruf harus kontras. Kontras itu artinya berbeda. Apa yang akan terjadi seandainya warna sampul warna huruf
sama warna sampulnya sama. Misalnya warna sampulnya merah, tulisannya merah, apa yang terjadi teman-teman? Nggak akan kebaca. Jadi diharuskan warna sampulnya itu dengan huruf harus berbeda, harus kontras gitu ya. Lanjut, contoh cover. Kita lihat ya, di sini ada beberapa contoh cover. Yang pertama, mari sekolah. Aduh maaf ya ketutupan wajah Bu Guru. Kemudian yang kedua, ini ada judul buku namanya Fairy Tales. Kemudian yang ketiga ada judul buku atau sampul buku, judulnya mewarnai ya. Dari 3 jenis buku ini, 3 jenis cover ini, teman-teman lebih suka yang mana? Nomor 1, 2, atau 3? Kalau Bu Nisa suka yang nomor 2. Lucu gambarnya teman-teman. Ke cewek, karena mungkin Bu Guru cewek ya, jadi suka sama sesuatu yang dongeng-dongeng begitu. Jadi Bu Guru suka sama nomor 2. Mungkin kalau teman-teman di rumah ada yang suka nomor 1, ada yang suka nomor 3, berbeda-beda nggak apa-apa. Nah, karena kita memang begitu ya, beda kesukaan juga gitu ya, beda apalagi, pokoknya nggak semua sama, nggak apa-apa. Kemudian komik, kita akan membahas masalah komik. Sebelumnya sudah pernah dipelajari ya komik. Kita ingat-ingat lagi, komik adalah gambar-gambar yang disusun sehingga membentuk jalinan cerita. Komik biasanya berisi percakapan antar tokoh. Komik. Punya komik ya teman-teman di rumah? Buku komik maksudnya. Kita bahas lagi jenis-jenis komik. Jadi komik itu punya beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya komik strip, yaitu biasanya hanya beberapa kotak gambar komik dalam satu lembar. Ini contohnya. Contoh dari komik strip. Tadi dikatakan biasanya hanya beberapa kotak gambar komik. Di situ ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Ada 4 kotak ya. Ada 4 kotak gambar dalam satu lembar atau satu halaman. Jadi disebut dengan komik strip. Oke, lanjut. Jenis kedua dari komik adalah komik dalam bentuk buku, yaitu komik yang dikemas dalam buku menampilkan cerita yang utuh. Nah, di sebelahnya sudah ada contoh. Contohnya tuh komik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idolaku. Jadi komik dalam buku ini komik yang berisi cerita gitu ya. Ceritanya utuh, jadi enggak terpisah-pisah. Dari awal sampai akhir ceritanya ada dalam satu buku. Kemudian yang ketiga, jenis komik berbentuk humor atau petualangan. Komik berbentuk humor dan petualangan. Humor apa teman-teman? Humor itu sesuatu yang bikin kita lucu gitu ya, ketawa. Itu namanya humor. Dan petualangan. Contohnya ini komik, apa tuh judulnya? Komik petualangan sains alam semesta. Ini ya contoh dari petualangan, komik berbentuk humor dan petualangan. Nah, kemudian karena sudah selesai pembahasannya, jadi punya tugas nih dari guru. Tugasnya adalah carilah sebuah contoh komik strip. Nah, ini kan dari tadi kan jenis-jenis komik, ada yang namanya komik strip. Teman-teman tolong cari sebuah komik strip lewat media cetak atau internet, kemudian tempel di buku tugas daring. Ukurannya seperti ukuran buku aja gitu ya, satu aja teman-teman ya, contoh komik strip. Insyaallah mengerti ya teman-teman. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa kembali. Thank you. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Terima kasih.